Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Nama saya Ilham Rizky Fatur Rahim akan menjelaskan tentang materi suhu dan kalor. Indikator pembelajaran dalam materi suhu dan kalor ini yang pertama ada menjelaskan definisi suhu. Yang kedua ada menjelaskan berbagai jenis termometer. Yang ketiga ada menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Yang keempat ada menjelaskan definisi pemuaian. Yang kelima ada menjelaskan pengertian kalor. Yang keenam ada mendeskripsikan hubungan kalor dengan suhu dan hubungan dengan perubahan wujud. Yang ketujuh ada menentukan macam-macam kalor. Pertama, suhu. Suhu biasanya berhubungan dengan kata panas dan dengan kata dingin. Nah, panas ini cenderung memiliki suhu yang tinggi dan dingin cenderung memiliki suhu yang rendah. Nah, dari hal tersebut kita dapat artikan bahwa suhu adalah tingkat derajat panas atau dingin dari suatu benda. Untuk mengukur suhu, kita membutuhkan alat ukur. Alat ukur itu bernama termometer. Nah, termometer ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu ada termometer zat cair. Nah, secara umum benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhu benda tersebut naik. Nah, dari hal tersebut ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Nah, zat cair yang digunakan itu umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Nah, raksa ini memiliki keistimewaan berupa warnanya yang mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Namun, raksa ini juga memiliki kelemahan, yaitu beracun, sehingga berbahaya apabila termometer pecah dan mengenai kulit kita. Nah, raksa ini menguntungkan membeku pada suhu rendah, yaitu minus 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu tinggi yaitu lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang besar, yang lebar seperti itu. Lalu alkohol itu untuk pengisi termometer itu biasanya diberi pewarna untuk mengetahui karena alkohol sendiri tidak memiliki warna. Nah, untuk rentang suhu yang dapat diukur tergantung dari jenis alkohol yang digunakan. Yang pertama ada alkohol toluen dengan rentang suhu yaitu minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Dan yang kedua itu ada etil alkohol dengan rentang minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Nah, termometer zat cair ada macam. Yang pertama ada termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Nah, yang kedua ada termometer bimetal seperti gambar seperti ini. Nah, termometer bimetal ini adalah termometer yang memanfaatkan perbedaan pemuaian antar dua jenis logam. Selanjutnya ada termometer digital. Gambarnya seperti itu. Lalu termometer digital adalah termometer yang menggunakan sensor digital dan layar LCD untuk menunjukkan tingkat suhunya. Selanjutnya ada skala suhu. Nah, suhu ini memiliki skala. Saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya seperti Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, untuk masing-masing skala dapat dilihat di gambar, di mana skala Celsius itu rentangnya antara 0 sampai 100 derajat Celcius, di mana 100 derajat Celcius adalah
titik didihnya dan 0 adalah titik bekunya. Untuk Fahrenheit ada 212 untuk titik didih dan 32 untuk titik bekunya, dan seterusnya. Lalu Kelvin merupakan skala suhu dalam satuan internasional. Nah, untuk perbandingan skala suhu itu dapat kita lihat di mana perbandingannya itu ada 100 dibanding 180, dibanding 80 dibanding 100, atau diperkecil 5 banding 9 banding 4 banding 5. Nah, 100, 180, 80 dan 100 itu dapat dari mana? Dari misalkan untuk Celsius kita lambangkan dengan TC. TC ini kita kurangi dengan 0 atau bisa dikatakan titik didih dikurang titik bekunya. Lanjutnya untuk TF dikurang 32, TR juga dikurang 0, dan TK dikurang minus 27 dikurang 273. Nah, perbandingan di atas itu dapat digunakan untuk mengkonversi skala suhu. Sebagai contoh, konversi dari skala suhu Celsius ke Fahrenheit. Nah, dapat dilihat ini dia. Nah, sebagai contoh, misalkan tentukan 45 derajat Celcius diubah ke derajat Fahrenheit dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu. Kita masukkan rumus yang tadi, di mana derajat TF sama dengan 9/5 dikali TC ditambah 32. Nah, TC-nya itu adalah suhu dari Celsiusnya, yaitu 45. Kita masukkan 45 dibagi 5 itu 9. 9 dikasih 9 adalah 81. 81 ditambah 32 itu 133. Ya, contohnya yang kedua, itu tentukan 20 derajat Reaumur sama dengan diubah ke Celsius dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu. Nah, dimana yang ditanya TC sama dengan 5/4 dikali TR yang kita ketahui. Ini TC, ini TC. Nah, TC sama dengan 5/4 dikali 20, dimana hasil 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, selanjutnya ada pemuaian. Nah, salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Nah, jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda itu akan bertambah. Peristiwa ini disebut sebagai pemuaian. Nah, ada pemuaian zat padat, di mana pada umumnya benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu ada panjang, lebar, maupun tebal benda tersebut. Jika benda padat itu dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul yang membentuk benda tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Nah, untuk logam yang berbeda, maka pertambahan ukurannya juga akan berbeda. Contohnya itu ada aluminium dan kuningan. Ketika kedua logam itu dipanaskan, maka kedua logam tersebut memiliki pertambahan panjang yang berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan tiap benda memiliki koefisien muai panjang yang berbeda pula. Nah, koefisien muai panjang itu zat padat suatu benda. Koefisien muai panjang suatu benda adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Jadi apabila
suhunya naik 1 derajat Celcius, maka pertambahan panjang itu mengikuti koefisien Y panjang. Nah, dapat dilihat tabel koefisien Y panjang ada di sini. Nah, sebagai contoh kaca biasa. Koefisien Y panjangnya adalah 0,00009. Itu ketika suhu naik 1 derajat Celcius, maka pertambahan panjangnya adalah 0,00009. Seperti itu. Nah, secara matematis, panjang benda setelah pemuaian itu dapat dicari dengan koefisien Y panjang sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Dalam bentuk lain, itu alfa sama dengan delta L dibagi L0 dikali delta T. Pertambahan panjang merupakan panjang akhir atau dikurangi panjang mula-mula, atau delta L itu panjang akhir dikurangi panjang mula-mula, atau dapat dituliskan L1 dikurang L0. Lalu menjadi alfa sama dengan L1 dikurang L0 dibagi L0 dikali delta T. Maka panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan, yakni L1 sama dengan L0 ditambah L0 buka kurung alfa dikali delta T. Selanjutnya ada kalor. Nah, suhu menyatakan tingkat panas benda. Jadi suatu suhu itu menyatakan tingkat panas suatu benda. Nah, benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda itu terkandung energi panas. Nah, energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah itu disebut kalor. Dalam satuan internasional, kalor mempunyai satuan joule. Nah, satuan kalor yang populer atau sering digunakan dalam bidang gizi atau ilmu gizi adalah kalori atau kilokalori. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,184 joule. Nah, sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Lalu ada kalor dan perubahan suhu benda. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda tersebut. Nah, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda hingga suhu tertentu itu dipengaruhi juga oleh jenis benda tersebut. Nah, besaran yang digunakan untuk menunjukkan hal itu disebut kalor jenis. Nah, ada kita lihat sini tabel kalor jenis. Lalu dalam matematisnya itu kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu suatu benda itu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhunya, atau dapat dituliskan Q sama dengan C kali M kali delta T. Selanjutnya ada kalor pada perubahan wujud benda. Nah, dapat kita lihat di sini yang pertama ada benda padat yang menjadi benda gas, itu disebut menyublim atau memerlukan kalor untuk merubah menjadi gas. Sedangkan sebaliknya ketika gas merubah menjadi padat itu bisa disebut menghablur atau mengkristal, itu dia melepaskan kalor. Lalu selanjutnya ada dari cair menuju gas, itu disebut menguap, itu memerlukan kalor. Seperti ketika kita memasak air dan air sudah mendidih, kita tidak mematikan apinya, maka air tersebut lama-kelamaan akan habis. Nah, itu disebut menguap. Lalu dari gas tersebut menjadi air atau itu disebut mengembun, dia melepaskan kalor. Nah, lanjut yang ketiga itu ada dari cair menjadi padat. Dari cair menjadi padat itu dari cair menjadi padat itu disebut membeku atau dia melepas kalor. Sedangkan dari padat ke cair itu mencair atau dia melepas kalor.
kalor untuk mengubah wujud zat itu disebut kalor laten. Kalor laten itu ada dua, ada kalor penguapan atau pengembunan, lalu ada kalor lebur atau beku, di mana kalor penguapan itu rumusnya Q sama dengan M dikali U, lalu kalor lebur itu Q sama dengan M dikali L, di mana Q sama dengan kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud, lalu M adalah massa zatnya, L adalah kalor lebur atau kalor bekunya, U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan. Nah, selanjutnya ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, perpindahan kalor ini ada 3. Yang pertama ada dengan cara konduksi, ada cara konveksi, lalu ada cara radiasi. Cara konduksi, misalnya saat kamu sedang menyetrika, setrika yang panas itu bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Jadi kalor berpindah dari setrika itu ke kain. Nah, perpindahan kalor seperti ini itu disebut konduksi. Nah, kita perhatikan ada gambar di sini di mana ada suatu batang yang dipanaskan. Nah, saat suhu naik, partikel benda itu bergerak lebih cepat. Nah, lalu kalor berpindah dan partikelnya tidak ikut berpindah. Nah, partikel satu akan membenturkan partikel yang lain, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar makin cepat. Nah, akibatnya suhu akan makin tinggi. Dapat disimpulkan jadi konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Lalu benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan penghantar panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantar panas dengan baik disebut konduktor, dan yang kurang baik disebut isolator. Kita bisa lihat macam-macam konduktor dan isolator di gambar berikut ini. Kita ada konveksi. Di sini air itu merupakan konduktor yang buruk, atau kita bisa sebut seperti isolator. Namun ketika air bagian bawah kita panaskan, ternyata air bagian atas juga ikut memanas. Nah, berarti ada cara perpindahan panas yang lain dari air tersebut, atau bisa juga disebut dengan konveksi. Nah, saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air itu memuai hingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel yang di atas. Dengan cara ini, panas air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas, jadi seperti muter gitu. Proses ini disebut dengan konveksi. Pola aliran air itu yang dari bawah ke atas itu membentuk arus konveksi. Nah, konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersamaan dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contoh lainnya seperti pada oven, di mana pada oven itu pemanasnya ada di bawah, lalu dia seperti air tadi akan bergerak terus. Nah, selanjutnya ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya seperti sinar matahari yang ketika kita keluar rumah di siang hari kita merasakan panas. Lalu ada ketika kita mendekati api unggun kita juga akan merasa hangat. Nah, setiap benda itu dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda tersebut. Nah, ketika benda lebih panas daripada lingkungan sekitarnya, nah kalor yang diradiasikan ke lingkungan itu semakin besar. Nah, ketika luas permukaan benda panas makin besar pula, kalor yang diradiasikan juga
makin besar ke lingkungannya. Nah, perhatikan gambar yang berikut ini. Nah, ketika makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalori yang diradiasikan ke lingkungannya. Nah, lalu makin gelap benda yang terasa dingin, maka makin besar pula kalori yang diterima dari lingkungannya, seperti itu. Nah, sekian penjelasan materi suhu dan kalori dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.